sudah memberikan waktu. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang hebat gitu ya. Kita percaya kita butuh pengetahuan bagaimana cara mendidik anak. Karena Tuhan memberi kita bukan hanya sekedar membesarkan anak, tapi kita juga harus mendidik dan membawa mereka untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan punya rencana untuk anak kita masing-masing, berbeda dengan rencana kita. Sekarang izinkan saya mengajak kita semua, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita orang-orang tua yang memang hebat ya. Saya minta boleh maju, jadi dipenuhi dulu 3 bangku dari depan. Silakan maju supaya lebih enak gitu ya, kalau ini kan kelihatan berjauhan. Mari silakan maju. Jadi dipenuhi dulu 3 bangku di depan, belakangnya harap dikosongkan dulu. Mari silakan. Mari maju. Masih ada di depan sebelah kanan saya masih ada yang kosong. Di depan saya juga masih ada yang kosong. Bu, mari silakan maju. Ya, depannya masih kosong. Ya, terima kasih banyak. Kita akan mulai. Saya akan bacakan susunan acara seminar parenting GBI Rahel tanggal 15 November 2024 malam hari ini. Kita akan awali dengan doa pembukaan, kemudian ada sambutan dari Ibu Gembala sebagai koordinator sekolah minggu, kemudian kita akan mulai masuk di dalam acara seminar. Ada 2 sesi, ada 2 topik yang akan dibahas malam hari ini. Sesi 1 adalah pola asuh yang efektif. Sesi 2 kita akan belajar bagaimana pola asuh dan mengenai anak ABK. Kemudian kita ada waktu break. Nah, waktu break ini nanti boleh dipakai untuk menikmati konsumsi, gitu ya. Kita berharap saat seminar disampaikan kita benar-benar fokus supaya kita nggak sia-sia meluangkan waktu malam hari ini. Kita dapat sesuatu untuk bekal kita bagaimana mendidik anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Kemudian ada sesi Q&A. Untuk sesi Q&A tadi yang Bapak Ibu yang ada di dalam grup parents Rahel Kid, di situ ada link yang bisa di scan. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan di situ. Jadi selama sesi berlangsung, mungkin tiba-tiba teringat, oh ya, ada yang mau saya tanyakan, bisa langsung diketik di situ. Nanti akan dikumpulkan dan akan diseleksi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama, itu nanti hanya dimunculkan satu saja, gitu ya. Saya berharap bisa ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau memang waktunya nggak selesai, waktunya nggak cukup, nanti pasti ada sesi selanjutnya. Kalau memang aku nggak bisa scan, nggak apa-apa, nanti kita siapkan kertas atau mau live question seperti ini ya. Jadi silahkan dipakai waktu ini sebaik-baiknya. Kemudian kita akan akhiri dengan doa penutup. Oke, biar tidak tambah malam, kita akan awali acara ini. Saya serahkan kepada Bu Gembala untuk mengawali dengan doa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita mau belajar bersama-sama tentang parenting. Menurut saya secara pribadi adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita para orang tua. Kami dari sekolah minggu khususnya sangat terbeban terhadap anak-anak. Kami rasa ini boleh menjadi satu masukan yang bagus, dan puji Tuhan dari jemaat kita, Devina, tentunya nggak asing ya dari Bapak Ibu. Saya mengenal Devina ini sejak Devina SMA, dan dia sangat cinta akan Tuhan dan cinta pelayanan di tempat ini GBI Rahel. Sampai hari ini Devina sudah punya anak 2, yang satu sudah usianya sama dengan anak saya, yang nomor 1
anak ketiga itu sama ya kurang lebih ya. Terus kemudian Angel juga sudah kuliah SMA di Jakarta, dan Devina sekarang berdomisili di Jakarta, tapi punya hati terbeban untuk bisa memberikan sedikit masukan ya. Mungkin nggak bisa terlalu menyeluruh karena begitu kompleks tentang anak-anak, tapi paling nggak kita bisa menyimak, kita bisa mendapatkan pengetahuan, sedikit pengetahuan tentang bagaimana mengatasi anak-anak zaman sekarang. Yang generasi sekarang ini memang betul-betul saya merasakan sulit sekali. Jadi orang tua harus waspada. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan kembali hari ini. Di waktu ini Tuhan beri kesempatan kepada setiap kami, gembala dan para orang tua. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran kami di tempat ini tidak pernah sia-sia. Engkau beracara dari awal pertengahan hingga akhir seminar parenting kami. Kami percaya hati Tuhan ada di tempat ini. Engkau kuasai setiap kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kami mengerti apa yang menjadi masalah di dalam kami sebagai orang tua. Kami harus belajar banyak bagaimana mengatasi anak-anak zaman sekarang. Saya itu berkati Devina Tuhan, supaya dengan hikmat dari Tuhan, dengan kepekaan akan Roh Kudus boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati sekali lagi acara ini, bahkan para orang tua yang belum hadir, Tuhan lindungi sertai, tibakan di tempat ini dengan selamat dalam sukacita kasih pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya serahkan kepada kasih Bu Gembala. Sebelum kita mulai acara sesi seminar malam hari ini, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae tentang Miss Devina J. Sujaya, SE, SPD, MSI. Beliau memiliki pengalaman pendidikan adalah sebagai Bachelor of Economics of Petra Christian University 1995 sampai 1999. Kemudian Bachelor of Education Early Childhood Major of Airlangga University 2019 sampai 2021. Kemudian Magister of Psychology Science of Surabaya University 2021 sampai 2024. Kemudian untuk work experience 1999 sampai 2001 dia adalah Finance Supervisor di Sindomas Surabaya. 2001 sampai 2003 Marketing Supervisor di Sindomas Surabaya. 2017 sampai 2019 sebagai Vice Principal Maitreya Wira School Surabaya. 2019 sampai 2023 sebagai Principal Maitreya Wira School Surabaya. 2023 sampai sekarang sebagai konsultan di Cygro Consulting Ecclesia School dan Three Little Angel School. Sekarang kita akan berikan kesempatan, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Miss Devina untuk membagi berkat buat kita. Kita berikan aplaus untuk Miss Devina. Terima kasih banyak kepada Cipike untuk pengenalan saya. Itu semua karena anugerahnya ya, karena Tuhan yang begitu luar biasa kepada saya. Karena saya tidak pernah menyangka, bahkan tidak pernah terpikir sedikit pun bahwa saya akan masuk di dunia pendidikan, gitu ya. Apalagi di psikologi gitu. Karena memang basic saya itu kan ekonomi ya. Jadi awal ekonomi, kemudian seiring dengan waktu dan memang Tuhan mengarahkan saya ke arah pendidikan, sehingga saya mengambil pendidikan untuk anak usia dini. Kemudian saya lanjutkan lagi di psikologi, magister psikologi di Ubaya. Itu juga arahnya ke education untuk anak dan remaja gitu. Nah, salah satu hal yang mendasari saya itu ke sana
itu karena pada saat saya di sekolah itu saya banyak menjumpai anak-anak orang tua yang memang ada masalah begitu. Nah, di mana saya harus bisa memberikan masukan seperti itu. Nah, itu kan perlu suatu ilmu gitu kan. Jadi ilmu dan itu harus dipelajari begitu. Jadi supaya saya memberikannya itu bisa benar ya, selain pimpinan dari Tuhan gitu. Nah, ini sedikit saya kenalkan. Jadi setelah saya magister di Ubaya itu saya dan teman-teman yang tergerak hatinya untuk memberikan pelayanan gitu ya, pelayanan kepada masyarakat, kemudian orang tua, anak ya. Itu kita membentuk suatu lembaga yang bernama Cyber Consulting, jadi disupport juga oleh Ubaya seperti itu ya. Nah, saya kenalkan sedikit. Jadi perusahaan ini didirikan pada tanggal 4 Desember 2023 kemarin, karena saya baru lulus kemarin tahun 2023 gitu. Nah, kenapa teman saya dan tim itu membuat lembaga ini? Itu karena semakin banyaknya orang itu datang ke psikologi, karena semakin hari itu semakin menambah, semakin banyak. Bukan hanya orang dewasa saja, tetapi remaja sekarang banyak. Bahkan anak-anak itu banyak banget yang ke psikolog seperti itu. Kemudian dalam mencari solusi di setiap permasalahannya dan adanya gangguan atau masalah ya, baik dalam kesehatan mental, edukasi atau pendidikan. Dan itu nggak hanya di sekolah juga, tapi di organisasi, di perusahaan itu banyak juga gitu. Karena karyawan itu juga banyak yang stres, banyak terkena kesehatan mental tuh banyak gitu ya. Nah, kemudian kita memberikan, selain itu untuk pengembangan diri ya ke arah yang lebih baik. Karena itu kita memberikan seperti ini seminar, webinar, pelatihan gitu ya, workshop seperti itu. Oke. Nah, visi kita menjadi jembatan yang profesional dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam pengembangan sumber manusia SDM sesuai dengan kebutuhan dan kemauan klien. Jadi kita tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh klien. Nah, setelah itu baru kita arahkannya seperti itu. Misinya memberikan layanan consulting, kemudian dapat menjadi partner terpercaya bagi company untuk mengembangkan SDM dalam layanan consulting. Jadi kita membangun juga kepercayaan terhadap klien kita seperti itu. Nah, ini yang kita layani ya, dari peserta kita tuh perusahaan, organisasi lembaga dan sekolah seperti itu. Nah, ini tim kami, saya ini sebenarnya kok saya founder itu karena didapuk sama teman-teman ini, karena terus terang waktu saya kuliah satu angkatan saya paling tua Bapak Ibu gitu ya. Jadi yang lain masih muda-muda. Nah, ini teman saya juga masih muda, belum di bawah 30, masih di bawah 30 ya. Nah, jadi karena itu saya didapuk menjadi founder ya, walaupun memang ini kita sama-sama sebenarnya ya. Jadi saya ada Pak David, organization manager, kemudian Pak Marcel Pak Aurelius, kemudian ada Bu Kartika dan ada Desi Natalia. Jadi kita berlima ini dari berbagai major, dari berbagai pekerjaan ya. Jadi Pak Arif ini BM-nya CAMB Niaga, kemudian Marcel ini di Ubaya ya, kemudian Bu Kartika ini adalah konselor anak dan keluarga, dia punya juga lembaga sendiri dan dia ahli grafolog. Kalau yang Desi Natalia Kosasi itu adalah HRD Universitas Ciputra. Mungkin kalau yang kuliah anak yang di Ucip pasti kenal dengan Ibu Desi gitu ya. Oke. Nah, ini yang kita berikan, coaching counseling, kemudian pelatihan dan pengembangan, dan psikoedukasi. Nah, seminar, webinar itu masih masuk di dalam psikoedukasi. Seperti itu. Nah, ini kita kerjasama dengan sekolah, juga perusahaan. Salah satunya adalah Bapak Surabaya yang di Medan. Jadi kita beberapa kali memberikan pelatihan, workshop, seminar kepada pegawai-pegawai di bawah.
ya, supaya mereka ini memiliki karakter atau sifat yang jujur seperti itu. Dia melaksanakan tugasnya dengan baik seperti itu. Karena kan hubungannya dengan nabi dan sebagainya. Seperti itu. Itu sekilas tentang ini yang kita sudah beberapa kali kita pelatihan, workshop di perusahaan dan di sekolah. Ini kita juga ada live IG, kemudian webinar seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dicatat atau difoto kalau memang perlu. Semestinya ingin ada suatu masalah atau apa yang mau konseling atau ada problem dan sebagainya, bisa menghubungi kami, ya. Ini saya di sini tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena lebih enak, lebih dekat begitu ya. Untuk ininya ya, saya membawakan materinya gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, karena ini juga sudah malam juga ya, dan banyak mungkin Bapak Ibu yang pulang kerja langsung ke sini atau masih sibuk langsung ke sini. Nah, sebelum kita masuk materi yang cukup padat, kita menggerakkan dulu badan sebentar ya. Jadi maksudnya supaya nanti kalau mendengarkan materi itu nggak bosan begitu ya. Jadi kita bisa bangkit berdiri Bapak Ibu ya, kita